Banyak wajib pajak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, melakukan aktivitas yang dapat mengakibatkan terkena sanksi pajak. Nah, ingin tahu bagaimana cara untuk menghindari sanksi pajak? Simak video kami berikut ini. Halo semua, perkenalkan, saya Ilma. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menghindari sanksi pajak. Nah, sebelum masuk ke materi, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kami agar kami bisa terus memberikan informasi bagi teman-teman semua seputar bisnis dan keuangan. Jadi dalam ketentuan perpajakan di Indonesia itu terdapat dua sanksi yang bisa dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi sendiri itu dapat berupa sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Nah, sedangkan untuk sanksi pidana itu dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat yang dapat merugikan negara. Nah, itu biasanya dilakukan lebih dari satu kali, itu bisa terkena sanksi pidana. Dan sebelum kita mengetahui bagaimana cara untuk menghindari sanksi pajak, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja yang biasanya menyebabkan wajib pajak itu terkena sanksi pajak. Nah, yang pertama, ini yang sering kali dilakukan oleh wajib pajak secara sengaja maupun tidak sengaja, itu adalah lupa untuk membayar pajak. Nah, yang kedua, berkaitan dengan poin yang pertama, penyebab wajib pajak itu lupa untuk membayar pajak itu karena biasanya melakukan penundaan membayar pajak atau menunda-nunda melakukan pembayaran dan pelaporan perpajakan, sehingga saat akan melakukan pelaporan dan pembayaran itu sudah melewati jatuh tempo. Itu biasanya seringkali dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian yang ketiga adalah penggelapan pajak. Jadi penggelapan pajak ini adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi nominal jumlah pajak yang harusnya dibayarkan atau melakukan tindakan ilegal agar lolos dari kewajiban perpajakan. Nah, kemudian kita masuk untuk bagaimana sih cara agar kita terhindar dari sanksi pajak. Nah, ini tips yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua, khususnya bagi wajib pajak. Yang pertama, pahami dulu kewajiban perpajakan Anda. Jadi setiap wajib pajak itu bisa jadi memiliki kewajiban perpajakan yang berbeda-beda. Jadi pahami dulu kewajiban perpajakannya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui kewajiban perpajakan apa saja yang harus kita penuhi, kita harus tahu kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan perpajakan kita. Nah, agar kita tidak terlewat atau melewati batas waktu jatuh temponya. Nah, bagi teman-teman semua yang mungkin tidak baik dalam mengingat, Anda bisa membuat agenda nih, kapan harus melakukan pembayaran dan melaporkan perpajakan Anda. Nah, sebisa mungkin lakukan pembayaran dan pelaporan pajak beberapa hari sebelum jatuh tempo untuk menghindari jika terjadi error jika Anda melakukan pembayaran mendekati akhir batas waktu. Kemudian yang ketiga, isilah SPT dengan benar dan jujur, karena apabila Anda melakukan kesalahan pengisian SPT dan kemudian ditindaklanjuti dan ditemukan bahwa adanya kurang bayar, nah atas kurang bayar tersebut itu bisa dikenakan sanksi denda sebesar 2% per bulan sampai 200%. Kemudian yang keempat, ini bisa dilakukan mungkin khususnya bagi para pemilik usaha, kemudian perusahaan, khusus apalagi yang udah PKP. Nah, itu sebisa mungkin sudah melakukan pembukuan, pencatatan, dan pengarsipan dokumen dengan rapi. Jadi sebisa mungkin setiap transaksi itu memiliki bukti dokumen yang lengkap agar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kelima, penuhi kewajiban pemungutan atau pemotongan dan pembuatan faktur pajak khususnya bagi pengusaha kena pajak atau PKP dengan benar sesuai dengan ketentuan. Jangan menerbitkan dan menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya atau bisa dibilang manipulasi. Kemudian yang keenam, buatlah manajemen perpajakan yang baik dengan sumber daya karyawan yang mumpuni.
Nah, jika belum ada karyawan yang menguasai atau belum paham tentang perpajakan, Anda bisa menggunakan jasa konsultan pajak. Nah, kemudian Anda juga bisa menyiapkan tax planning yang tidak menyalahi aturan yang berlaku atau yang dilakukan secara legal. Nah, kemudian yang terakhir, hindari segala bentuk penyelewengan pajak secara agresif, terutama yang dapat merugikan negara. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa buat teman-teman semua like, komen, dan subscribe video kami. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.